Tapi Ade beneran bersyukur udah menikah sama Mas. Dan setelah dengar cerita Mas, Ade lebih bersyukur lagi. Ternyata keluarga Mas dipenuhi oleh cinta ya, ucap Alma. Kalau keluarga Mas dipenuhi oleh cinta, gak mungkin Papa ninggalin kami kan? Tanya Yusuf sambil tersenyum. Ya, kadang ada orang yang gak pernah merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Padahal sesuatu yang tidak ia syukuri itu adalah sesuatu yang orang lain harapkan, ucap Alma. Mas udah ketemu sama Papa? Tanya Alma. Belum, kayaknya gak mau ketemu juga. Mau ngapain? Ucap Yusuf cuek. Alma mengangguk tanda mengerti dan menghentikan percakapan mereka mengenai papa mertuanya. Sebenarnya Alma penasaran dengan sosok mertuanya yang belum pernah ia temui lagi setelah Alma dan Yusuf berpisah dulu. Padahal ketika Alma dan Yusuf berpacaran, Alma beberapa kali bertemu dengan papanya Yusuf, dan beliau adalah orang yang sangat hangat dan ramah. Namun tidak disangka bahwa beliau juga sangat hangat dan ramah pada perempuan lain, termasuk sekretarisnya. Assalamualaikum, ucap Alma ketika membuka pintu rumah kedua orang tuanya. Waalaikumsalam, jawab Nova dari dalam rumah. Apa kabar, Nov? Tanya Alma ketika Nova mencium tangan Alma. Baik, Mbak. Mbak apa kabar? Tanya Nova. Alhamdulillah, Mbak juga baik. Tiara mana? Tanya Alma. Tiara lagi tidur, Mbak. Tadi habis ikut ke sawah sama ibu dan ayah. Terus minta pulang duluan. Pas sampai rumah langsung tidur, ucap Nova. Ibu dan ayah belum pulang ya? Tanya Alma. Belum, Mbak. Mungkin sebentar lagi, ucap Nova menyuguhkan 2 gelas air minum. Gak usah repot-repot, Nov. Mbak nanti bisa ambil sendiri, ucap Alma. Gak apa-apa, Mbak. Udah jadi kebiasaan kalau ada tamu datang ke sini, jawab Nova. Ya udah, Mbak mau lihat Tiara dulu ya, ucap Alma meninggalkan ruang tamu. Alma dan Yusuf masuk ke kamar yang dulu Alma tempati. Kamar itu masih dengan suasana yang sama dengan dulu. Namun ada beberapa benda yang sepertinya ibu dan ayah ubah mengikuti selera Tiara. Tiara benar-benar mengganti posisi Alma di hati kedua orang tuanya. Ini kamar adek? Tanya Yusuf melihat sekeliling kamar. Iya, Mas. Dulu adek tidur di sini. Waktu pisah sama papanya Tiara juga adek dan Tiara tidur di sini, jawab Alma. Oh iya, mumpung lagi ngomongin papanya Tiara, Mas mau tanya boleh? Tanya Yusuf. Tanya aja, Mas, jawab Alma santai. Papanya Tiara masih ada kan? Tanya Yusuf. Masih, Mas, jawab Alma mengerutkan dahinya. Di mana? Tanya Yusuf. Nggak tahu, Mas. Semenjak mulangin adek ke rumah ibu dan ayah, Mas Yoza nggak pernah menghubungi kami. Jangankan buat ngasih nafkah, buat nanyain kabar anaknya aja enggak, jawab Alma menengok ke arah Tiara yang sedang tertidur. Kalau tiba-tiba nanti Yoza datang lagi gimana? Tanya Yusuf. Datang lagi buat apa? Bukannya selama ini nggak peduli sama anaknya, ucap Alma menatap suaminya. Ya, misalnya suatu saat nanti Tiara menikah, bukankah Tiara perlu papa kandungnya? Tanya Yusuf. Itu masih jauh, Mas. Ade juga sempat mikirin itu. Tapi Ade udah nggak mau lagi bahas itu. Karena untuk sekarang, cukup Ade dan Mas aja yang Tiara tahu sebagai orang tuanya. Ucap Alma memegang tangan Yusuf. Kalau misalnya Yoza datang dan bilang ingin bawa Tiara, gimana? Tanya Yusuf. Ya nggak bakalan adek kasih lah. Bertahun-tahun nggak ada kabar, masa tiba-tiba datang dan mau bawa Tiara? Tiaranya juga belum tentu mau, karena kenal sama papanya aja enggak, jawab Alma. Yusuf terdiam mendengar ucapan Alma. Ia memperhatikan istrinya yang sedang memperhatikan Tiara yang masih terlelap tidur. Yusuf sangat mencintai Alma, dan Yusuf juga sangat menyayangi Tiara. Namun, rasa sayang dan cinta sekalipun tidak akan bisa menggantikan posisi Yoza sebagai papa bagi Tiara.